Infinix Hot 60 Pro Plus, HP Infinix yang harga itu 2 jutaan aja, tapi punya bodi tipis, baterainya gede, ngecharge-nya juga kencang di 45 watt, kameranya udah lumayan oke. Tapi menarik nggak sih? Coba tonton dulu deh. Untuk awalan kita bahas dulu soal desainnya. Desain dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini buat saya desain Infinix paling aman buat tahun 2025. Dan pasti banyak juga orang yang suka sama desain kamera yang kayak gini gitu, yang mirip Samsung A series gitu. DNA desainnya masih sama, 3 kamera berjajar ke atas, sama kayak Infinix Hot 50 Pro Plus juga, Hot 50 series juga sama kayak begitu. Dan buat peletakan flashnya juga masih mirip, ya masih mirip-mirip banget lah, kecuali bentuk bodinya yang dimana bedanya si Hot 50 Pro Plus ini lebih panjang, sedangkan Hot 60 Pro Plus ini dia lebih lebar. Emang udah saya cobain juga dan memang kesannya lebih lebar di Hot 60 Pro Plus ini sih. Terus dia juga udah enteng juga, udah tipis juga, ketipisannya cuman di 5,95 mm aja, hampir setengah sentimeter. Tapi baterainya nggak dipangkas sama sekali, justru malah nambah dari generasi sebelumnya yang lebih tebal di 6,8 mm. Ini baterai 5000 mAh, sedangkan ini baterainya 5160 mAh. Dan bobotnya juga enteng, cuman 155 gram doang. Ini enteng banget sih. Ini HP yang tipis, tapi baterainya tetap gede, stereo speaker juga tetap ada, tetap ditune by JBL juga, yang kualitasnya udah oke banget buat harganya. Teman-teman bisa nilai sendiri di sini. Itu tadi buat kualitas speaker dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Teman-teman penilaiannya gimana? Kalau buat saya itu udah enak buat nonton, buat dengerin musik, buat ya ngelakuin ngedengerin hal-hal yang bakal kita lakuin di smartphone ini, itu udah enak banget lah, standar sesuai harganya. Yang jelas secara penilaian saya, speakernya itu lebih bagus daripada Infinix Hot 50 Pro Plus. Ngomongin soal nonton tadi, ini layarnya juga udah bagus banget ya, brightness-nya tinggi kalau mau kita pakai di luar ruangan yang terik begitu, terus kualitas warnanya juga oke, walaupun di YouTube cuman dapat di resolusi tertinggi itu 1440p doang, tapi buat nonton, buat nikmatin hasil-hasil konten di Instagram, TikTok, YouTube, dan platform yang lain tuh udah enak banget sih ini layarnya. Baterainya yang dimana sekali lagi kita ulang, dia itu tipis, hampir setengah sentimeter doang, tapi baterai tetap gede di 5160 mAh. Yang buat pemakaian awal-awal saya udah ngetes juga. Saat awal-awal megang HP-nya, kita dapat SOT itu di 8 jam 7 menit dengan pemakaian kamera 56 menit, hampir 1 jam. 8 jam. Kemudian buat SOT kedua, itu kita dapat di 5 jam dengan sisa baterai di 24%. Oh ya, yang tadi yang 8 jam itu sisa baterai 3% ya, buat patokan aja.
Buat performa dari Helio G200 ya, walaupun saya nggak bakal ngetes gaming juga karena mungkin ya ini G200, G100, G99 sama aja. Udah aman lah, pasti Genshin lowest 60 fps udah bisa, kemudian Mobile Legends rata kanan juga udah bisa. COD mungkin settingan tengah kali ya, atau mungkin mau mulus rata kiri kali ya gitu. Kita sekarang tes benchmarknya aja, yang dimana Antutu versi 10, masih versi 10, belum saya tes di versi 11. Dia dapat di 458.806 poin. Buat keterangan lainnya seperti CPU, GPU, dan UX-nya kurang lebih segini teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kemudian buat Geekbench 6-nya single core dia dapat di 704 poin, buat multicore-nya tuh dapat di 1886 poin. Buat GPU-nya, GPU score dapat di 1420 poin, GPU OpenCL. Sayangnya kalau misalkan mau nampilin benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test belum bisa ya, karena saya udah nyoba download waktu itu dan ya dia gini terus. Jangan lupa juga buat buka tutup aplikasi Shopee yang katanya berat dan dia masih tetap lancar juga. Walaupun ini cuman masalah jaringan doang sih menurut saya sih. Buka fitur ini udah enak sekali. Oke. Itu buat tambahan aja lah. Oke, bagian yang mungkin jadi paling panjang di video ini itu bahas soal software atau OS atau UI dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Lebih tepatnya kita mau ngomongin XOS 15.1.1-nya sih, yang udah makin improve, udah makin gimana rasanya ya, gak ngebosenin, gak kaku, dan fiturnya juga makin banyak lagi. Contoh deh, Circle to Search, dia udah ada, tinggal kita tekan aja tombol di bagian bawahnya, terus kita lingkarin. Udah, kita bisa nyari barang apa aja yang mau kita cari, yang kita nggak tahu. Terus, buat AI Assistant, dia juga udah ada, Volax, yang dimana Volax-nya ini dia terintegrasi sama DeepSeek R1. Kemudian ada Volax Smart Touch. Nah, buat fitur Volax Smart Touch-nya, teman-teman mungkin di website, di Chrome, atau mungkin di CarCare, di Antutu juga bisa. Intinya aplikasinya teman-teman izinin dulu di sini. Aplikasi yang bisa berjalan make fitur Volax Smart Touch ini apa aja, teman-teman pilih aja tuh, dipilih. Kalau saya pilih beberapa, YouTube, WhatsApp, kemudian Antutu, ada Chrome juga. Tinggal di layarnya kita tekan 2 jari begini sampai HP-nya geter. Memang agak lama sampai ada efek biru begitu di layarnya dan selesai. Sebenarnya yang kayak gini tuh bisa kita akalin juga sih make Circle to Search ini. Tinggal garis-garisin begini aja dan semua bakal kedetek. Select text. Nah gitu. Ya mirip lah sebetulnya. Jadi nggak kepake fiturnya Volax Smart Touch sama Translation Assistant, karena dua-duanya ini mirip aja gitu. Jadi kita skip yang Translation Assistant ya, karena caranya juga hampir mirip sama Volax Smart Touch-nya itu. Kalau ini Volax Smart Touch, kalau yang begini ditarik begini, dia itu Smart Translation atau apalah tadi itu. Yang lagi-lagi ya udah ada Circle to Search, tinggal kita tekan dan kita terjemahin lewat sini. Selesai. Jadi dua fitur ini buat have fun aja sih. Antara kepake nggak kepake ya. Oke, next ke fitur selanjutnya. Setelah Volax Smart Touch tadi, ada juga Call Assistant yang dimana dia itu bisa otomatis ngebales telepon. Kalau misalnya kita mau, tinggal dinyalain aja dan si AI-nya ini bakal ngebales singkat. Setelah itu mungkin teleponnya bakal ditutup atau gimana. Kemudian ada call summary juga, yang dimana kalau misalnya kita lagi ngobrol sama teman lawan bicara kita, obrolan itu bakal dia summarize atau mungkin dia ringkas gitu, inti dari obrolan kita yang penting-penting itu apa. Kemudian ada real time call translator. Ya,
Kemudian ada real time call translator. Jadi dia itu bakal nerjemahin, misalkan saya ngomong sama orang Inggris, dia itu bakal nerjemahin omongan saya ke bahasa Inggris dan omongan orang Inggris itu ke bahasa Indonesia ke HP ini gitu. Kemudian ada social assistant juga yang dimana dia mirip sama call assistant tadi fungsinya. Ada dokumen assistant yang mungkin kalau misalnya kita punya dokumen yang panjang, minta di summarize atau mungkin minta di bikin apa misalnya saya punya dokumen. Nah, buat dokumen asistennya teman-teman tinggal klik tanda tambah di sini, pilih dokumen dan pilih aja dokumen yang mau teman-teman ringkas. Setelah dikirim, dia bakal ngasih informasi kalau dokumennya udah diterima dan tinggal kita klik ringkas dan dia akan ngeringkas. Nah. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Kemudian ada writing assistant yang dimana dia bisa ngebantu kita dalam ngetik gitu. Jadi kayak tata bahasanya dibantuin sama dia. Mau ngomong sama bos nih memakai yang formal atau informal, mau yang asik, mau yang seru, mau yang santai atau gimana, itu bisa dibantu sama si AI writing assistant ini. Ada juga AI Note yang kita udah pernah bahas juga di ITEL Vista Tab 30 Pro. Di sini kita demoin aja, misalkan kita gambar yang gampang. Saya ingat mah kucing ya. Ya, gini aja dah, masal. Terus kita generate seakurat apa AI-nya, sekalian kita lihat gitu. Nah, langsung jadi kucing. Ini AI Note. Kemudian ada recording summary yang dimana dia tinggal kita rekam aja omongan kita nih gitu. Kita lagi ngobrol sama orang, kita rekam, kita lagi rapat mungkin kita rekam, dan dia AI-nya bakal ngeringkas sekali lagi hal-hal yang penting, hal-hal inti dari rapat kita itu yang kita rekam tadi bakal diringkas sama AI-nya. Kemudian ada AI subtitle yang dimana videonya itu harus kita download dulu. Kalau yang saya alamin ya, video di download dulu, kemudian masuk ke galeri, ke Visa app-nya ini. Baru setelah itu kita tonton dan subtitle baru bisa kita nyalain. Jadi mungkin ini berlaku buat nonton film yang offline kali ya, yang udah kita download gitu masuk ke galeri. Kemudian ada AI wallpaper generator. Ini ya simpelnya ngerubah gambar kita jadi AI, ala-ala AI dan pilihan itu banyak banget. Dari Colorful Dream, Japanese Comic, tinggal dipilih aja tuh masing-masing, nih banyak, udah makin banyak juga gitu. Dan ada cute pets-nya juga. Kemudian terakhir ada circle to search. Ya, itu udah kita sampein tadi ya. Jadi AI dari HP 2 jutaan Infinix ini udah banyak banget. Oh ya, buat yang nanyain dapat jaminan berapa kali update software, update OS-nya gimana, jaminannya gimana, karena kan HP dari Transsion itu sering banget gitu dilemparin pertanyaan, pasti nggak nih jaminan update softwarenya. HP ini itu dapat 3 kali major Android update. Jadi dia start dari Android 15, XOS 15 dan akan berhenti di XOS 18 di Android 18 dengan security patch 5 tahun ke depan. Jadi 3+5 teman-teman. Ini udah lumayan panjang juga buat HP 2 jutaan gitu. 3 tahun Android update, 5 tahun security patch, HP kita dijagain gitu selama 5 tahun. Ini udah oke banget sih. Kekurangannya paling kamera yang oke aja ya, standar di kelas harganya. Nah, karena kita udah mepet ke kamera, kita bahas kamera. Hal paling terakhir yang mau saya ceritain. Oke teman-teman, bagian terakhir yang mau saya ceritain dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini ada di soal kameranya. Yang kelihatannya 3 ini, padahal cuma 1 doang di kamera belakang. Kamera belakangnya, spesifikasi singkatnya itu dia pakai sensor 50 megapiksel dari Sony IMX882, autofocus, dan perekaman videonya bisa 2K 30 fps, Full HD 60 fps, dan ada stabilisasinya juga. Kemudian buat kamera depannya atau kamera selfie-nya, dia pakai sensor 13 megapiksel, fixed focus. Perekaman videonya dia bisa nyampe 2K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Walaupun buat EIS atau stabilisasinya tetap ada karena gyronya yang hardware ini, namun cuman bisa di 1080p Full HD 30 fps aja efektifnya. Di resolusi yang lain di atasnya atau mungkin frame rate yang di atasnya itu belum bisa.
Adapun buat hasil dari video dan foto Infinix Hot 60 Pro Plus ini teman-teman bisa nilai sendiri karena nggak banyak juga yang bisa saya ceritain. Ya sebenarnya buat saya sendiri pengalaman pakai kamera dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini mirip sama pengalaman pakai kamera di Infinix yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan menilai sendiri dan selamat menikmati hasil foto dan video dari Infinix Hot 60 Pro Plus 4G setelah ini. Bisa ngerekam di Full HD 60 fps juga, tapi ya begini footage-nya jadi kurang stabil. Ini benar-benar bergantung banget sama tangan teman-teman ya. Kalau tangan teman-teman itu tremor, jadi nggak disaranin sih, takutnya gempa. Cuman kita buat frame rate yang lebih mulus. Hasil foto dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini sebenarnya nggak jelek, cuman ya sesuai sama harganya aja. Hanya saja dia ada tabrakan sama Tecno Camon 40 4G-nya, yang dimana standar kamera kita udah tahu sendiri itu bagus banget. Nah sekarang kamera dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini sesuai sama harganya aja. Apalagi pas lagi gelap malam begini, udah zoom 2 kali itu udah kurang lah. Oh ya, sama dia punya fitur Sky Shop ya, ala Attention Holding. Infinix, Itel, Tecno juga begini. Cuman ada satu yang unik nih. Jadi dia bakal ngebaca lantai yang terang itu sebagai langit juga. Fotonya teman-teman bisa lihat di sini. Ini foto lantai ya. Pun kalau misalkan manual stabilisasinya ya mau nggak mau itu di 1080p 30 fps doang aja ya, 1080p 30 fps aja. Di 60 fps belum bisa, bukan kayak di Note 50 series. Kalau misalkan di Note 50 series kan itu dia bisa di high fps ya, yang sebetulnya kayaknya sih cuma 45 fps doang, 45 atau 50 fps doang, nggak nyampe 60 juga perasaannya. Cuman ya dapat frame rate lebih mulus lagi, lebih tinggi dari 30 fps dan stabil, udah lumayan sih. Walaupun di Hot 60 Pro Plus ini dia nggak bisa. Ini kamera pas siang udah pasti bagus sih, di semua smartphone juga kalau siang. Kalau di video perekaman malamnya sih ya udah lah ya, ya udah aja ya ala kadarnya HP 2 juta. Ini stabil kalau misalkan nggak dibawa lari. Saya bawa jalan santai ya, sama megangnya tangan satu tangan maksudnya. Jadinya ya untuk kestabilannya oke lah, sekelas harganya, sesuai sama harganya. Foto-fotonya juga sama, buat zoomnya juga dia mentok di 10 kali. Cuman apa yang mau di zoom ya dari HP ini. Tuh. Oke teman-teman, sambil ngomongin kelemahannya juga, sambil kita ngelihat hasil kamera dari perekaman kamera selfie-nya di resolusi 1080p 60 fps. Nah begini dia tuh, 1080p 60 fps. Dan buat kelemahan dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini, yang saya temuin selama hampir 1 bulan saya megang, atau mungkin udah 1 bulan saya megang kalau misalkan video ini di up, itu pertama
kelebihan dia kan tipis, tapi ini jadi kelemahan dia juga. Jadi HP-nya tuh ketipisan gitu. Makanya mungkin Infinix masukin seri Pro juga kali ya, yang ketipisannya tuh ada di 6,6 mm, lebih tebal dari ini. Tapi mungkin untuk sebagian besar orang lebih cocok gitu megangnya, nggak ketipisan tapi nggak tebal juga. Ya, ini ketipisan jadi sering nyelip, dia sering nyelip, sering nyangkut juga. Biasanya kalau saya tuh nyangkutnya di jok mobil. Jadi yang kedua kelemahannya, tadi yang pertama dia ketipisan, yang kedua dia licin. Nah, saat dia nyangkut, saat dia tuh nyelip gitu, karena dia tipis banget HP-nya gitu, walaupun belum setipis iPhone Air ataupun S25 Edge, dia nyelip, dia sering nyelip. Nah, terus dia licin, jadi pas nyelip itu dia jatuh lagi ke bawah. Jadi jok mobil tuh paling bawah tuh jatuhnya. Nah, itu bikin susah ngambil ya gitu, apalagi sering banget jatuh karena licinnya itu tadi. Udah sih, itu aja buat kekurangan dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Sisanya saya no komplain karena mengingat harganya juga yang dikasih Infinix di 2,6 juta, bahkan bisa turun lagi kalau misalnya teman-teman gabungin sama voucher. Nah, bentar lagi juga kan ada 10-10, mungkin bisa ditungguin tuh buat yang mau check out. Kemungkinan harga juga bakal turun lagi karena diskon tanggal kembar yang itu. Terus kalau misalkan mau perekaman yang lebih stabil, ini ada di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Ini lebih stabil, tapi dia lebih nge-crop gitu dibanding kalau misalkan nggak kita nyalain stabilisasi, misal di resolusi 2K 30 fps. Nah, ini lebih lebar lagi previewnya, lebih lebar lagi FOV dari kameranya. Cuman ya itu, dia nggak terlalu stabil, tapi detail juga lumayan tajam buat perekaman 2K 30 fps nya. Nah, nanti setelah ini kan teman-teman bisa ngelihat sampel foto-foto yang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang sama sampel foto yang dikasih lihat di YouTube di video ini, teman-teman bisa main ke akun Instagram XTHID. Di situ saya udah posting beberapa sampel foto dari Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Ya, bolehlah mampir. Sekalian juga jangan lupa follow biar dapet informasi tentang HP-HP yang lagi kita pegang sekarang. Kadang biasanya ada beberapa HP yang kita pegang tapi nggak kita bahas di YouTube gitu, cuman bahas di Instagram doang. Oke teman-teman, mungkin itu aja kali ya buat video review dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Menurut teman-teman gimana pendapatnya? Wajib nggak sih kita yang udah megang Infinix Hot 50 Pro Plus itu buat upgrade ke Infinix Hot 60 Pro Plus? Kalau teman-teman punya pendapat, boleh langsung aja share di kolom komentar. Mungkin saya bakal bikin video short ringan, video pendek buat perbandingan antara kedua HP itu. Kalau misalkan saya masih megang HP ini di minggu depan mungkin. Ya, segitu aja buat video review Infinix Hot 60 Pro Plus. Kalau misalkan ada salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan teman-teman koreksi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa buat yang baru mampir, subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan datang dari channel XTHID. Jangan lupa buat mampir juga ke sosial media kita buat ngelihat serangkaian atau mungkin berbagai sampel foto dan video dari HP-HP yang udah pernah kita cobain. Kita ketemu lagi di video unboxing review berikutnya. Bye guys. Update software 3 tahun, security patch 5 tahun, harga 2,5 juta, dapat HP tipis. Kapan lagi ya?